Kafe itu hanya diisi oleh 3 orang. 2 adalah pengunjung tetap, 1 orang lagi merupakan pemilik kafe yang sekaligus merangkap sebagai barista. 2 pengunjung tersebut bukan teman, apalagi kekasih. Mereka duduk di kursi dan meja yang berbeda. Lantaran kafe ini cukup kecil, letak meja mereka pun sangat berdekatan. Bahkan, mereka bisa mengobrol tanpa perlu duduk di meja yang sama. Sang pemilik kafe sebenarnya tahu nama mereka masing-masing. Dia bisa menanyakan nama mereka saat memesan. Pengunjung pria bernama Bala. Mungkin terdengar aneh, tapi itulah namanya yang disebutkan ketika memesan. Pengunjung perempuan bernama Kania. Dia selalu memesan segelas matcha dan 1 liter air mineral. Kafe ini menjual air mineral dalam botol besar dengan harga yang cukup murah. Dengan pesanan tersebut, Kania bisa duduk dari pagi hingga menjelang sore. Biarpun Bala dan Kania datang hampir selalu bersamaan, mereka belum pernah terlibat obrolan panjang. Hanya 1 atau 2 kata saja yang keluar dari masing-masing mereka. Sepertinya mereka berdua hanya ingin saling menghormati. Masing-masing mereka selalu sibuk dengan laptopnya. Pemilik kafe pun tahu akan hal itu. Keheningan selalu mengisi kafenya sehari-hari. Dia bahkan tidak menyalakan BGM jika 2 pelanggan itu sudah mengisi posnya masing-masing. Hari ini pun begitu. Kania datang sekitar pukul 8, disusul dengan Bala sekitar 10 menit setelahnya. Pemilik kafe pun sudah tahu apa yang harus dia pencet di layar tabletnya. Setelah memesan, mereka duduk. Pemilik kafe menyajikan pesanan ke masing-masing meja, lalu keheningan pun dimulai sampai menjelang sore. Mereka akan pulang setelahnya sambil mengucap terima kasih kala berjalan ke pintu keluar. Esok hari pun jadi seperti hari-hari yang kemarin. Sejak pagi, pemilik kafe sudah bebersih tempat jualannya. Dia tinggal tak jauh dari kafenya. Kadang dia bermalam di kafe tersebut jika ingin. Belum sempat membalik papan pintu masuk, Kania sudah muncul di dalam kafe. "Sudah buka?" "Sudah," jawab pemilik kafe sambil memutar papan bertuliskan "buka" berwarna merah. Mereka pun langsung bergegas berjalan menuju kasir. Tidak seperti biasanya, Kania melihat menu sedikit lebih lama. "Saya mau teh panas sama air mineral," ujar Kania. Pesanan yang tidak biasa. Toh pemilik kafe tidak begitu peduli. Dia tetap memasukkan pesanan ke dalam tabletnya. Kania pun membayar pesanannya langsung saat itu juga. Sesaat kemudian, Bala masuk dan langsung antre di belakang Kania. Lagi-lagi ini jadi pemandangan yang tidak biasa di kafe tersebut. Begitupun dengan pesanan Bala yang entah kenapa dia pun memesan teh panas. 2 orang tersebut pun langsung duduk di posisi biasa, bersebelahan menghadap arah yang sama. Lalu sama-sama menyiapkan laptop di meja. Biarpun begitu, mereka sedikit pun tidak saling berbicara. Pemilik kafe pun mengantar pesanan mereka secara bersamaan. 1 cangkir ditaruh di atas meja Kania, 1 cangkir lagi di depan Bala. Pesanan yang sama, pemandangan yang berbeda. Tak lupa, pemilik kafe mempersilahkan mereka berdua untuk menikmati sajian itu. "Terima kasih," balas Kania dan Bala bersamaan. Momen yang membuat mereka saling pandang, melempar senyum satu sama lain, lalu menoleh kembali ke arah laptopnya masing-masing. Dalam hati, Kania mungkin sedikit gemas dengan kondisi ini. Duduk bersebelahan dengan seorang pria hampir setiap hari tanpa tahu asal-usulnya. Bahkan, Kania pun tidak tahu namanya. Mungkin pengunjung yang datang ke kafe ini mengira kalau kita pacaran atau teman kantor yang lagi kerja bareng kali ya. Tiba-tiba, mendadak minuman kita juga sama. Ujarnya memecah keheningan. Bala menoleh ke arah Kania. Ini kali pertamanya Kania mengajak ngobrol.
Bala kemudian memasang senyum tipis yang ramah sambil membayangkan respons yang tepat untuk membalas perempuan manis di sebelahnya. Memangnya kalau pacaran, kita akan jadi pasangan yang kayak gimana sih? Tanya Bala penasaran. Mungkin kita akan menyisihkan waktu berdua setelah pulang dari kafe ini. Jawab Kania. Jawaban Kania tampak masuk akal lantaran mereka selalu sibuk dengan laptop dan kerjaan di dalamnya. Bahkan mereka berdua tidak memperhatikan orang di sebelahnya. Kania mau menghabiskan waktu dengan pacar setelah menjadi orang asing seharian. Lalu, kalau kita berantem, kamu mau ngapain? Tanya Bala menyambung penjelasan Kania barusan. Mereka berdua tampaknya setuju bahwa topik ini harus dibicarakan jauh sebelum memutuskan untuk berhubungan atau tidak. Setiap hubungan akan berlangsung naik turun dan mereka sadar akan hal tersebut. Aku akan diam sampai kamu minta maaf. Kalau aku nggak mau minta maaf, aku akan paksa kamu buat minta maaf. Mendengar jawaban Kania, Bala langsung menyeruput teh di depan mejanya. Sebuah tanda kecil yang menunjukkan bahwa dia tidak suka dengan jawabannya. Bala hanya diam setelah itu. Memangnya kamu mau apa kalau kita lagi berantem? Tanya Kania. Mendiamkan kamu sampai bisa diajak ngobrol. Kalau amarah kamu sudah reda, aku akan datang kepadamu dan mari kita ngobrol lagi. Jelas Bala. Loh, nggak bisa dong. Semuanya harus diselesaikan segera. Apa yang bisa diselesaikan dari dua orang yang sama-sama sedang panas? Yang ada hanya ada perdebatan kosong tanpa ujung. Aku nggak mau itu terjadi di hubungan dengan pacar. Kafe seketika hening, Bala dan Kania lagi-lagi sibuk dengan laptopnya. Mungkin ada yang harus mereka kerjakan saat itu juga. Bisa jadi juga mereka belum punya topik baru untuk dibicarakan. Tiba-tiba Kania kembali menoleh. Dia masih penasaran dengan pemikiran Bala. Ada satu hal yang ingin ditanyakannya langsung. Oke, kalau kita pacaran, kado apa yang mau kamu kasih pas aku ulang tahun? Maaf, tapi aku nggak menganggap ulang tahun sebagai hari spesial untuk kasih kado. Seharusnya, aku bisa kasih kado kapanpun buat pacar aku. Jelas Bala. Berarti bukan kado ulang tahun dong, balas Kania dengan nada yang sedikit meninggi. Nada ini juga membuat pemilik kafe melirik dari balik kasir. Sebuah jawaban yang kembali menginisiasi perdebatan antara Bala dan Kania. Oke. Menurut kamu, yang penting itu kadonya atau orang yang ngasih kado? Tanya Bala. Kania diam sebentar, tapi hatinya mendadak kesal dengan jawaban tersebut. Dia jadi tidak fokus dengan tampilan layar laptop. Jarinya pun mendadak kaku saat kau mengetik. Dasar cowok nggak peka. Daripada kamu berlebihan sama sesuatu yang nggak terlalu penting. Mereka berdua saling melontarkan opini, namun nada bicara mereka melunak menjadi seperti obrolan dua orang yang sudah saling kenal. Kalau begitu, aku nggak mau bertanya lagi. Ada kerjaan yang harus aku selesaikan. Ujar Kania singkat, biarpun masih ada perasaan kesal. Dia pun langsung memalingkan pandangannya ke layar laptop tanpa sedikit pun menoleh. Dirinya mencoba sibuk untuk mengurangi padatnya pikiran tentang jawaban-jawaban yang diberikan oleh Bala. Kania menghabiskan waktu di kafe hingga pukul 1 siang. Rasa lapar mulai muncul di perutnya. Sayangnya, kafe ini tidak menjual makanan berat. Alhasil, dia harus pergi ke tempat lain untuk mengisi perutnya. Kania membereskan alat kerjanya tanpa aba-aba. Bala pun sesekali melirik ke arah Kania. Sebelum pergi, Kania memutuskan untuk mengakhiri obrolan dengan Bala. Kita sudahi dulu ya, hayalan kalau kita pacaran. Tapi aku mau ngobrol seperti ini lagi nanti. Mendengar Kania bilang begitu tiba-tiba, Bala menoleh heran sambil tersenyum. Kania seperti memberi kode bahwa mungkin hubungan ini bisa berjalan baik dalam kehidupan yang lain. Aku pasti akan sering ke kafe ini kok. Kafe ini cukup enak buat menghayal, ujar Bala. Topik apa yang harus kita obrolin nanti?
Tanya Kania sambil memasang wajah bingung. Mungkin segala sesuatu yang kamu lakukan pas lagi berdua sama aku kalau kita pacaran. Jawab Bala. Ide bagus. Kania pun langsung pergi meninggalkan Bala. Ucapan terima kasih pun terdengar samar dari pemilik kafe sambil mengiringi langkah Kania keluar dari kafe. Bala kembali sibuk dengan laptopnya. Sesekali dia menyeruput minuman di atas meja. Tak ada yang tahu kapan Bala dan Kania akan kembali duduk bersama di kafe ini. Namun, mereka yakin akan ada obrolan seperti ini lagi. Ya, untungnya cuma hayalan. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan sampai selesai.